Hai guys, balik lagi ke channel ini. Gimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat dan baik-baik aja ya. Oke, kali ini aku mau ngajakin kalian untuk jalan-jalan ke 3 tempat wisata. Yang pertama adalah ke Sunrise Point Cukul. Nah, ini pagi-pagi jam 4 subuh ya. Aku udah sampai di Sunrise Point Cukul. Dan kita menunggu sunrise yang kurang lebih terbit itu di 5:30 pagi. Langitnya udah makin lama makin cerah dan malam sudah berganti menjadi pagi. Untuk Sunrise Point Cukul sendiri berada di ketinggian 1800 mdpl. Dan berhubung datang ke sana itu di subuh. Jadi ya udaranya dingin sih. Kalau aku sarankan kalian untuk boleh bawa jaket kalau kalian gak tahan dingin. Tapi kemarin aku sendiri datang ke sana memang aku gak bawa jaket ya, jadi menikmati aja lah kedinginan yang ada. Nah ini keren banget ya, udah sunrise. Nah setelah kurang lebih 2 jam aku di atas, aku mulai turun ke bawah karena kita mau melanjutkan trip ke tempat wisata kedua, yaitu Wayang Panenjoan. By the way, kalau kalian mau ke Sunrise Point Cukul, itu bisa diakses dengan beberapa jenis kendaraan. Seperti ada parkiran mobil, motor, dan juga bus. Nah, bagi kalian yang mau membawa kendaraan pribadi, kalian bisa cek di Google Maps untuk tempat Sunrise Point Cukul. Oke, lanjut. Kalau gitu kita mau ke Wayang Angin Panenjoan. Di sini ada kebun teh yang sangat luas dan sangat indah sekali dengan background gunung-gunung dan perbukitan yang wah keren banget ya pokoknya. Nah, kalau kalian mau ke sini bisa juga naik kendaraan pribadi. Jaraknya itu kurang lebih 1 jam perjalanan dari Sunrise Point Cukul untuk sampai ke Wayang Angin Panenjoan. Bagi kalian yang naik kendaraan pribadi, make sure bahwa kendaraan kalian itu dalam kondisi yang fit dan bagus. Karena trek untuk naik ke sini ini lumayan cukup sulit karena bebatuan, termasuk juga dengan Sunrise Point Cukul yang banyak belokannya. Jadi make sure ya bahwa kendaraan kalian dalam kondisi yang fit. Nah, kita bisa lihat di sini di Wayang Angin Panenjoan ini hamparan kebun teh yang sangat luas. Sepanjang mata memandang, kalian bisa melihat kebun teh dan juga perbukitan maupun gunung-gunung yang ada di sekitar dari Wayang Angin Panenjoan. Buat kalian yang mau healing ke sini cocok banget karena kalian bisa nikmatin suasana alam yang begitu asri, yang begitu cantik, yang begitu luar biasa deh pokoknya. Dan di sini kalian sangat bisa mendapatkan ketenangan maupun kesunyian untuk benar-benar bisa terbebas dari hiruk-pikuk ibu kota, dari hiruk-pikuk kota yang ramai, dari hiruk-pikuk segala urusan-urusan pekerjaan yang mungkin sudah mengganggu keseharian kita. Bagi kalian yang kesini, cocok banget buat untuk menenangkan pikiran, untuk mengganti suasana hati kalian, karena memang bener-bener kalau kalian kesini itu bener-bener terbayangkan kayak apa ya, jiwa kalian tuh ke-refill dan ke-recharge lagi gitu loh. Nah ini pengalaman pribadiku sih, aku nggak tahu juga, mungkin buat kalian juga akan mendapatkan experience yang berbeda. Tapi kalau bagi aku sendiri, melihat pemandangan yang sangat indah seperti ini, bener-bener menyatu banget dengan alam, back to nature, ini bener-bener merecharge jiwa aku. Dan ya menyegarkan pemikiran aku lah ya dari segala hiruk-pikuk pekerjaan dan aktivitas di ibu kota. Untuk ketinggian dari Wayang Angin Panenjoan sendiri itu berada di 1900 mdpl. Jadi udaranya cukup dingin dan cukup sejuk. Dan bagi kalian yang gampang lapar, kalian nggak perlu takut karena di atas sini juga banyak tersedia warung-warung ya. Nah ini jajanannya juga enak banget. Oke, nextnya aku mau ke Rumah Pengabdi Setan. Ini adalah tempat wisata ketiga yang aku kunjungi di hari ini.
Jaraknya itu dari Wayang Angin Panenjoan itu hanya sekitar 20 menit perjalanan aja. Jadi memang deket banget. By the way, bagi kalian yang takut dengan segala hantu-hantuan dan dunia-dunia permistisan, kalian nggak perlu takut sih kesini. Karena jujur aja, waktu aku kesini tuh aku sama sekali nggak mengalami hal-hal yang menakutkan. Tapi ya balik lagi ya, maksudnya kadar takut seseorang kan beda-beda. Daripada kalian kepikiran dan gak bisa tidur berhari-hari, better sih ya mendingan kalian gak usah datang ke sini. Tapi kalau aku sendiri, to be honest, sama sekali gak menakutkan sih. Bahkan hampir di sepanjang aku explore tempat ini, aku selalu sendirian. Tapi gak ada hal menakutkan yang terjadi kok. Jadi, kalau sebisa mungkin aku tuh pengen ngerasain feeling dimana memang aku sendirian dan gak ada yang temenin. Tapi waktu kemarin aku datang memang agak rame rumahnya. Tapi aku dapat banyak momen aku tuh bisa sendirian di beberapa ruangan. Ya, cukup sedikit lah. Cukup sedikit seram. Mungkin karena tersugesti terhadap film yang dulu sempat di-syuting di tempat ini ya guys. Jadi mungkin kebayang ada sosok-sosoknya gitu. Tapi ya so far artinya overall itu gak menakutkan sama sekali menurut aku. Karena tempatnya memang bagus sih. Dan aku lebih menikmati kayak, wah tenang banget nih di sekitaran komplek syuting Rumah Pengabdi Setan ini. Lihat deh guys. Ini adalah komplek rumahnya yang ex-syuting Rumah Pengabdi Setan. Bagus banget guys kompleknya. Dengan kompleknya sebagus ini gimana aku bisa takut gitu loh. Keren banget alamnya. Ya udahlah, daripada berlama-lama lagi, lebih baik kita explore aja ya ke dalam ya. Start dari pintu masuk. Di sini ya kayak apa ya, rumah peninggalan Belanda gitu loh, dan banyak kayak foto-foto, terus juga ornamen-ornamen khas tempo dulu ya. Ada kayak radio dan segala macam. Nah ini lukisan yang apa, Rumah Pengabdi Setan ya. Jadi yang aktor-aktor yang bermain di sana. Ini tempatnya guys. Gimana menurut kalian, menyeramkan nggak? Kalau menurut aku sih emang sengaja di setting begini sih. Nah ini ada beberapa ruangan sih. Nah ini aku explore sendiri nih guys. Jadi ada sumurnya. Nah bagi kalian yang mungkin orang daerah yang nonton video ini ataupun orang yang tahu lah kondisi zaman dulu, memang hampir setiap rumah itu tuh punya sumur masing-masing ya. Gitu, apalagi ini kan settingnya rumah yang udah jadul banget guys. Cakep sih menurut aku tempatnya, dan keren ya. Daripada sisi horor dan mistisnya, malah kayak rumahnya tuh memang asik gitu loh. Sengaja dibiarkan terbengkalai supaya memang menambahkan kesan seram ya. Untuk tiket masuknya sendiri ke Rumah Pengabdi Setan itu kalian harus bayar sebesar 10.000. Bukan uang yang cukup besar, karena memang balik lagi ini adalah tempat wisata. Dan juga nextnya nanti aku akan ke Penangkaran Rusa, itu juga membayar 10.000. Setelah dari tempat wisata Rumah Pengabdi Setan ini, aku akan ke Penangkaran Rusa dan aku akan kasih lihat kalian guys. Tepat di sebelah dari Rumah Pengabdi Setan ada Penangkaran Rusa. Memang gak sebesar dan sebagus yang ada di Ranca Upas, tapi ya lumayan sih bisa ketemu sama rusa-rusa. Nah ini foto-fotonya ya. Jadi foto-foto dari komplek maupun rumah orang-orang Belanda di daerah Pengalengan. Sesuai yang aku sebutkan juga tadi, bahwa Rumah Pengabdi Setan ini jaraknya hanya 20 menit dari Wayang Angin Panenjoan yang tadi sempat kita datengin, yang ada di Kebon Teh. Jadi tetap ini masih di daerah sekitar Pangalengan. That's why sejarah yang diangkat adalah kisah mengenai orang-orang Belanda yang dulu tinggal di daerah Pengalengan, Bandung Barat. Nah ini situasinya cukup rame. Jadi ada 2 lantai juga. Lantai bawah dan di lantai yang atas. Nah banyak yang kaget nih, aku denger nih pas di lantai 2 ini. Pada kaget-kagetan gitu. Aku sampai bingung kenapa mereka kaget ya. Maksudnya kan itu kan cuma ngeliat patung gitu doang gitu loh.
Ya, tapi balik lagi lah, kadar takut setiap orang itu kan berbeda-beda. Soalnya ini kayak kalau syuting kan ada background ininya nih. Tuh, kalian denger nggak? Ada yang ketakutan, guys. Ya, tapi balik lagi sih. Gak semua orang sepemberani dan gak semua orang sepenakut itu juga. Jadi balik lagi, takutnya seseorang terhadap hal-hal yang mistis ini juga relatif ya. Artinya ini subjektif, tergantung dari sudut pandang maupun dari pengalaman seseorang. Kalau aku sendiri, jujur aku sudah beberapa kali pernah mengalami kejadian mistis loh. Tapi justru mungkin karena melalui kejadian-kejadian mistis tersebut, terhadap hal-hal yang begini aku tuh udah gak takut lagi. Jadi malah aku pengen nyari hal-hal mistis ketika mengunjungi daerah-daerah seperti ini. Nah, menurut kalian itu normal gak sih? Kalau kalian sendiri gimana? Takut gak guys terhadap yang begituan? By the way, ini juga ada cosplay Kunti dan Pocong ya. Terus juga nanti ada cosplay perdukunan gitu, sambil dibakar dupa. Dupanya itu dupa asli guys, jadi memang baunya tuh bau dupa. Yang lucunya adalah, nah kalian denger kan ada musik-musikan gitu. Itu di stylenya pakai handphone gitu. Ya, tapi balik lagi karena mungkin tempat wisata rumah pengabdi setan ini ingin memberikan satu experience yang memang horor gitu. Jadi sebisa mungkin dibikin suasana yang menegangkan. Bagi beberapa orang mungkin menegangkan, tapi ya balik lagi bagi aku malah bagus banget sih. Oke, kita lanjut ke penangkaran rusa. Tepat ada di sebelahnya, kurang lebih kalian hanya perlu berjalan kaki selama 5 menit. Dengan jarak ya paling sekitar 300 meter ya, atau 500 meter. Nah, di sini tiket masuknya itu 10.000. Tapi sebelum kalian masuk, kalian juga bisa beli wortel, di mana sekantongnya itu harganya 5.000. Dan kalian bisa memberikan makan rusa itu secara langsung. Tempatnya enak banget guys, jujur. Aku tuh sangat menikmati situasi alam di sini. Jadi, dengan penangkaran rusa, dengan background dan suasana yang sangat indah seperti ini, buat aku bener-bener aku menikmati banget. Nah, kalau kalian sendiri, kalian tuh recharge nggak sih kalau balik ke alam? Artinya jiwa kalian itu, perasaan kalian seneng nggak sih kalau kalian balik ke alam? Atau kalian lebih suka balik ke alam tapi ke pantai yang bisa main-main air? Atau kalian lebih suka jalan-jalan ke mall yang bikin kalian bisa recharge jiwa dan sambil shopping? Kalau aku sih memang balik ke alam adalah hal terbaik buat aku bisa menenangkan pikiran, hati, dan juga segalanya guys. Coba, kalau kalian gimana? Tulis di komen di bawah ya. Rusa-rusa di sini juga bervariasi ukurannya. Artinya dari yang besar sampai yang kecil pun juga ada. Bahkan ada bayi rusa juga yang baru lahir beberapa minggu. Nah, kalian bisa kasih makan wortel di sini. Ada yang minta-minta, tapi tenang aja guys. Rusa itu nggak galak kok. Nggak gigit manusia juga. Jadi ya, kalian bisa langsung turun ke bawah loh buat ngasih makan rusa-rusa ini. Untuk trip kali ini, aku menggunakan salah satu aplikasi, yaitu explorer.id. By the way, aku nggak di-endorse sama mereka ya. Tapi buat aku sih, setelah beberapa kali ikut trip, dan aku sendiri ya, aku tuh suka solo traveling. Jadi aku suka ikut open trip. Buat aku sih, experience-nya itu hampir selalu baik ya ke tempat-tempat yang aku pergi. Jadi kalau kalian pengen jalan-jalan sebagai seorang solo traveler dan kalian gak ada teman, kalian mau ikut open trip, bolehlah kalian cobain Explorer. Dan tempat kunjungan wisatanya itu juga banyak loh. Sekali lagi aku gak di-endorse ya sama mereka. Ini adalah pengalaman dan penilaian pribadi aku yang objektif. Oke, setelah dari penangkaran rusa ini sebenarnya perjalanan aku udah selesai sih untuk berkunjung ke 3 sampai 4 tempat wisata ini. Nah, kalau kalian tuh paling suka yang mana? Sunrise Point Cukul, wisata Wayang Angin Panenjoan, Rumah Pengabdi Setan, atau penangkaran rusa? Kalian tulis di kolom komen di bawah ya. By the way, kalau kalian suka dengan channel-channel seperti ini yang bisa memberikan kalian inspirasi, jalan-jalan, dan liburan,
follow channel ini ya. Oke, sekian guys. Dan jika kalian suka, boleh di like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Thank you.